Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Baikkah? Oke, kali ini kami akan menjelaskan materi pertama yaitu difusi dan osmosis. Di sini kalian sudah tahu belum apa sih itu difusi dan osmosis? Ada yang sudah tahu? Oke, kalau begitu saya jelaskan ya. Difusi ialah perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi atau biasa disebut hipertonik menuju konsentrasi rendah atau biasa disebut hipotonik. Konsentrasi yang ada pada dua larutan tersebut juga disebut sebagai gradien konsentrasi. Osmosis sendiri ialah proses perpindahan molekul atau zat pelarut yang menuruni gradien konsentrasi melalui membran selektif permeabel dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Oke, setelah kita mengenal secara singkat apa itu difusi dan osmosis, mari kita lanjut ke praktek. Praktek difusi alat dan bahan sebagai berikut. Gelas A diberi air panas, sedangkan gelas B diberi air biasa. Masing-masing gelas diberi teh. Tunggu 2-3 menit. 3 menit kemudian, lihatlah perbedaan warnanya. Di gelas A berwarna merah pekat, sedangkan gelas B berwarna kuning. Dari video praktek difusi tadi dapat disimpulkan bahwa suhu sangat berpengaruh terhadap kecepatan suatu partikel dalam gerak. Sebagai bukti, teh celup yang dicelupkan dalam air panas akan semakin cepat terjadi perubahan dan warna semakin pekat. Semakin tinggi suhu, maka proses difusinya semakin cepat. Begitupun sebaliknya, semakin rendah suhu, maka kecepatan proses difusinya semakin lambat. Oke, mari kita lanjut praktek kedua yaitu osmosis. Praktek osmosis alat dan bahan sebagai berikut. Pertama-tama kentang dipotong sesuai selera. Kurang lebih seperti ini ukurannya. Masukkan air ke kedua gelas. Kemudian masukkan garam di gelas A secukupnya, dan gelas B tidak diberi apapun. Kemudian masukkan kentang ke kedua gelas. Tunggu 2-3 jam. Lihatlah, ketika gelas A yang diberi air garam dimasukkan kentang, maka ia akan mengembang. Sedangkan gelas B hanya berisi air saja, ketika dimasukkan kentang, maka ia akan tenggelam. 3 jam kemudian, kentang yang dimasukkan ke dalam gelas A yang berisi air garam, maka kentang tersebut lembek dan menjiut. Kentang gelas B yang berisi air biasa tetap segar dan tidak ada perubahan sama sekali. Kalau kurang jelas, lihatlah perbedaan keduanya. Mengapa bisa demikian? Dapat disimpulkan bahwa kentang yang dimasukkan dalam larutan garam mengalami penyusutan
dan terjadi perubahan tekstur dari mula keras menjadi lunak dikarenakan H2O di sekitar sel kentang lebih sedikit dibandingkan di dalam kentang dan mengakibatkan kentang mengeluarkan H2O sehingga terjadi penyusutan karena kehilangan air di dalam sel. Mungkin sekian praktikum kami. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga ilmunya bermanfaat lagi berkah. Salam dari Cah Deso. Dadah.